Halo semua para pendengar setiap podcast, kembali lagi dengan aku Arul. Dan aku Gea. Hari ini di podcast kami kita akan membicarain tentang dua tokoh Indonesia terbesar, yaitu B.J. Habibie dan Muhammad Yamin. Bener banget Gea, dua tokoh itu sangat berpengaruh di Indonesia, satu dalam bidang teknologi dan satu lagi dalam bidang sastra. Nah, kali ini di obrolan ini bukan hanya kita berdua doang, tapi kita punya dua guest di sini, yaitu Fazal dan Dava. Halo semuanya. Oh ya, sebelumnya makasih banget nih sama Arul dan Gea udah ajak kami di sini. Kami udah semangat banget nih buat ceritain dua tokoh luar biasa itu. Udah semangat, udah siap. Nah, sekarang kita bakal membahas topik yang inspiratif dan cocok buat generasi muda zaman sekarang. Dan juga kita di sini bakal belajar bareng dengan cara yang santai dan kalem. Siapa tahu kita bisa nambah insight yang baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke segmen pertama, yaitu si jenius dari Pare-Pare, yaitu B.J. Habibie. Siapa sih yang gak kenal B.J. Habibie, presiden ketiga Indonesia yang dijuluki sebagai bapak teknologi dan juga dikenal sebagai orang yang cinta Indonesia. Iya, beliau ini terkenal banget karena kejeniusannya di bidang teknik penerbangan. Bahkan punya teori yang dipakai oleh seluruh dunia, yaitu crash progression theory, yang dipakai buat menghitung retakan pesawat. Wah, gila, keren banget sih itu. Yang aku kagumi dari Pak Habibie itu bukan cuma kecerdasannya, tapi juga dia loyal banget sama negara. Iya nih, betul sekali. Beliau udah sukses sekali di Jerman. Tetapi beliau memilih balik lagi pulang ke tanah air. Kata beliau juga pengen ilmunya ini berguna bagi bangsa negaranya sendiri. Itu bukti dari cinta tanah airnya beliau ini terhadap Indonesia. Bener banget sih, waktu dia menjabat walaupun cuma 1 tahun, dia tuh banyak baju belakangnya. Dia salah satunya mencetuskan kebebasan pers dan memulai masa reformasi. Terus juga beliau yang bikin fondasi penting buat pengembangan teknologi di Indonesia, terutama lewat proyek pesawat N250. Itu pesawat buatan Indonesia loh, hasil karyanya anak bangsa. Oh, wah, keren banget ya. Dan yang bikin aku makin kagum tuh Pak Habibie tetap rendah hati walaupun dia jenius. Beliau sering bilang kecerdasan tanpa cinta itu adalah sesuatu yang berbahaya. Iya, itu maksudnya. Ini bukan cuma karena cinta sama seseorang, ini tetapi juga beliau ini cinta sama ilmu dan negaranya loh. Ini beliau itu kayak definisi ini pintar tapi enggak sombong. Ya. Bener banget dah. Dan jangan lupa kisah cintanya sama Bu Ainun yang legendaris banget itu, romantis tapi penuh perjuangan. Waduh, kayaknya Gea mulai baper deh ini. Bener banget sih, tapi Gea mereka tuh bukan cuma pasangan, mereka tuh saling dukung dan mereka juga kayak kekasih seperjuangan. Itu juga bisa jadi pelajaran bahwa kesuksesan Habibie bukan cuma karena otaknya aja, tapi juga karena lingkungan dan orang-orang di sekitarnya yang mendukungnya. Aku rasa itu tuh sangat penting banget loh buat kita sekarang. Mau sepintar apapun kita, kalau nggak punya niat baik dan cinta terhadap tanah air, ilmunya nggak akan menjadi lebih bermanfaat. Setuju. Dari Habibie kita bisa belajar buat selalu semangat belajar, punya mimpi besar tapi juga tetap rendah hati dan cinta Indonesia. Betul. Sangat bagus ya berarti ya Pak Habibie ini. Oh ya, berhubung B.J. Habibie itu disebutnya bapak teknologi Indonesia, menurut kalian ya, kayak bisa nggak sih B.J. Habibie itu menjadi panutan buat generasi muda zaman sekarang? Ya, kalau menurut dari aku sendiri ya, Bapak B.J. Habibie ini bisa jadi panutan. Kan dia punya julukan Bapak Teknologi kan. Buat di generasi zaman sekarang, kita harus banyak-banyak belajar teknologi. Karena kita udah berdampingan sama kemajuan zaman.
nggak mungkin dong kita pakai teknologi yang lama gitu. Bener sih, Semua kan Iya, benar. ada ilmu-ilmu baru yang harus kita cari, inovasi. Teknologi kan kita bisa digunakan buat sehari-hari. Nah kan kata kamu bisa dibagi buat inovasi baru kan. Nah tapi kebanyakan pemuda-pemuda zaman sekarang tuh kebanyakan mereka tuh takut buat memulai yang baru gitu. Menurut kamu gimana tuh? Kayak dia tuh banyak takutnya gitu ketimbang nyobanya. Oh, kalau menurut saya kan itu wajar sih ya, hal yang takut buat memulai. Tapi setidaknya kita harus berani mencoba dulu. Urusan gagal atau berhasil itu kita pikirkan di belakang. Jadi kita harus berani mencoba walaupun hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Karena kan kita nggak tahu rezeki kita kayak gimana. Ya sih, aku setuju banget buat kamu ya. Itu juga bisa menjadi kayak motivasi buat generasi-generasi zaman sekarang agar jangan banyak takutnya, lebih banyak actionnya aja. Jangan jadi generasi yang malas, harus jadi generasi yang berani mencoba dan selalu bersemangat. Ya betul. Kayak lu gak bakal tahu kecuali lu bakal ngelakuinnya kayak gitu ya. Ya betul. betul. Kita Benar tuh banget ya. jadi harus nyoba dulu biar kita tahu gimana gitu. Kita gak mungkin cuma ngelihat dari luar kalau kita pengen tahu isi dalamnya. Jadi kita harus berani nyoba dalam supaya kita tahu isi dalamnya. Oh ya, dan juga kan banyak kan generasi muda zaman sekarang tuh kayak mager gitu lah, kayak dia tuh malas-malasan. Nah, mungkin lu punya motivasi gak mungkin buat generasi-generasi zaman sekarang ini? Buat motivasi zaman sekarang itu kan apa ya, hindari bermalas-malasan seperti main game, terus scroll TikTok yang berlebihan. Perbanyak olahraga kalau bisa, karena dari situ semangat kita mulai muncul tuh. Kalau kita sering olahraga kan jadi ada efek-efek sehat yang bakalan muncul. Kayak semakin kita suka olahraga pasti bakalan suka buat melakukan kegiatan yang positif lagi. Iya juga sih, bener juga menurut lu. Jadi terus selain olahraga juga kalian yang buat generasi muda zaman sekarang, kalau misalnya biar kalian gak scroll TikTok atau apa, kalian bisa baca buku juga guys. Biar ya, itu betul. membuka isi pikiran kalian. Karena kan masih banyak kegiatan lain gitu selain bermalas-malasan seperti yang tadi disebutkan. Membaca buku juga bisa kayak ngebuka kayak Ilmu baru. ilmu baru, Ya. dapat ilmu baru. Dan juga kalian juga bisa nonton podcast biar kalian bisa dapat ilmu baru lah. Ya podcastnya tapi yang ini ya, Yang berfaedah ya. bermanfaat ya. Ya. Jangan yang gak bermanfaat. Kalau bisa yang bikin inovasi kalian muncul gitu. Yang bisa Betul. bikin Ya. pengetahuan kalian luas. Betul. yang ingin kalian mengimprove diri aja gitu. Yang bisa bikin apa ya, berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya lah. Kalau yang ternyata bermalas-malasan, kalian nonton podcast terus dapat motivasi, kan itu bagus kalau hasilnya positif. Ya, betul. Jadi perbanyak hal positif daripada hal negatif. Betul. Oke, kita lanjut ke orang kedua yaitu Muhammad Yamin. Kan Muhammad Yamin itu berjuang melalui kayak ide, kata-kata dia, dan yang lain-lainnya lah ya. Nah, menurut lu Muhammad Yamin itu kayak gimana lah? Menurut kalian lah berdua, Muhammad Yamin itu kayak gimana? Saya Muhammad Yamin ini sosok yang jenius juga ya. Ya, betul, jenius apa juga ya? Ya. Bisa menginspiratif buat generasi zaman sekarang juga ya. Karena kan kita tahu sendiri lah ya, apa dia mencetuskan banyak ide-ide yang bagus buat Indonesia. Apalagi kan dia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, itu kan sangat bermakna bagus buat Indonesia ini. Banyak makna-makna dalamnya lah. Iya, beliau ini juga salah satu orang penting banget di masa pergerakan nasional. Dan salah satu jasanya yaitu Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Oh iya, dan juga dia kan berjuangnya tuh kayak tanpa senjata, dia lebih kayak ke kata-kata, ide, terus dan yang lain-lain lah. Menurut lu tuh kayak gitu tuh gimana gitu pendapat kalian berdua, kayak bagus kah atau gimana kah berjuang lewat kata-kata, berjuang lewat kayak pakai kata-kata, ide gitu? Menurut saya kalau itu suatu hal yang bagus ya, karena kan
biasanya ide itu sangat sulit, abstrak. Ya. Jadi walaupun kalian punya ide, biasanya itu gak bisa berguna secara bagus, gak bisa bermanfaat secara bagus. Berarti kan Iya kalian sih. punya ide, belum tentu ide kalian itu bisa memecahkan masalah. Gitu sih. Jadi Jadi betul juga sih menurut yang si Fajar bilang tadi, kayak ada orang kan bisa ngomong tapi idenya ya gitu. Oh, menurut lu, Dan kebanyakan menurut orang lu kayak ya kita tuh kadang punya ide tapi nggak iya bisa ngomong gitu. ya nggak bisa dikeluarin secara perkataan gitu. Tapi nih menurut lu ya, kan misal nih kita punya ide tapi kita nggak bisa ngungkapin. Nah, gimana sih kayak solusi gitu buat anak-anak muda, mungkin anak-anak Gen Z ya, yang kayak dia punya ide nih tapi dia tuh nggak bisa gitu kayak ngungkapin itu, kayak susah gitu, dia tidak punya kayak tempat buat dia menyampaikan pesan-pesan kayak ide-ide dia lah gitu. Gimana coba? kalau dari saya sendiri, kalau buat menyampaikan hal-hal ataupun ide yang kita miliki, kita kalau berada di depan banyak orang, kita fokus ke apa yang kita ingin keluarin. Kita gak usah pedulikan apa yang bakalan orang ngomongin, misalkan idenya jelek lah ataupun ada ide yang salah. Pokoknya kita gak usah mikirin itu. Yang penting kita bisa berani buat mengeluarkan apa yang ada di isi kepala kita. Kan Ini benar belum sih. tentu orang lain bisa berani ngomong. Nah, makanya kita harus berani ngomong dari situ supaya apa ya? Supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oh, berarti menurut lu kita harus berani dulu aja ya? Ya, berani. Ya sih benar sih. Aku mau tanya, kalian punya apa sih experience pengalaman dengan anxiety gitu? Karena yang aku lihat dari sosial media sama berita itu banyak remaja sekarang yang apa sih Yang masalahnya? anxiety, dia punya kayak masalah kayak Iya, Oh, ya. kecemasan berlebihan. Oh, misalkan Oke. saat presentasi depan banyak Iya, orang ya. dia terlalu banyak mikirin hal yang emang sepertinya tidak perlu dipikirkan gitu. Oh ya, Dan kalau menurut gua sih ya ini pertama ya ini bisa aja ini dengan cara belajar ngomong di depan banyak orang gitu, atau enggak mungkin juga nih ya ini lupain aja kalau apa yang orang ngomongin gitu, gak usah didengerin gitu maksudnya. Misal kalau udah ngomong di depan banyak orang gitu, mengeluarkan ide-ide yang ada di otak kita gitu. Jadi kata Almer ini benar, kalau misalkan ada orang yang ngomongin jelek itu, kita harus ambil positifnya. Kita kan dari omongan jelek itu kita bisa merubah diri, mengupgrade Ya. diri menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi itu bisa dijadikan sebuah kritikan kalau misalkan ada yang menghujat kita. Bisa Nah, jadi kalau motivasi juga berarti ya? Nah ya Ya. benar-benar. Jadi kalau tadi apa kata dia bertanya kalau soal pengalaman, saya punya pengalaman waktu kelas 10. Waktu itu saya belum berani banget buat maju ataupun ngomong di depan banyak orang. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau misalkan saya gitu terus, saya bakalan selalu nutup diri, gak bakalan berani buat apa ya, bertukar ide di depan banyak orang. Kan kalau misalkan kita berani di depan banyak orang, itu sangat bagus ya. Jadi banyak ide-ide yang tersalurkan juga dari para Jadi penonton. nggak disimpan di diri kita sendiri gitu ya? Iya Nah, betul. Bisa tersampaikan kepada orang lain gitu. Ya benar-benar. Jadi waktu kelas 11 saya naik, dan di situ kan misalkan saya dapat tugas buat ngomong di depan banyak orang, Presentasi gitu biasanya. presentasi. Nah itu saya beraniin aja buat ngomong, gak memperdulikan dari suara ataupun perkataan yang salah. Intinya berani aja dulu. Kalau buat itu kan kita bisa perbaiki. Kan kalau misalkan pengen jago, itu harus dilatih, nggak Iya, bisa betul. instan. Kita bikin mie instan aja nggak bakalan langsung Instan, jadi, iya. karena pasti ada step-stepnya kan. Iya. Harus masak air dulu, ngambil panci dulu. Iya betul. Nah gitu. Potong bumbu ya. Iya benar. Apa sih zaman-zaman sekarang atau banyak orang lebih lebih ngelihat result atau hasilnya daripada prosesnya gitu. Iya, maksudnya tuh kayak mereka tuh lebih peduli hasil daripada proses gitu. Jadi kadang banyak orang tuh pengen cepat dapat hasil, tapi dia nggak mau berproses gitu. Nah, gimana nih tanggapan kalian berdua gitu tentang orang-orang yang kayak gitu? Itu harus diperbaiki lagi ya, karena Iya. kan kita tahu
zaman sekarang banyak yang bermodalkan dengan pengen instan gitu kan ya. Apalagi ada yang namanya istilah itu anak papi gitu ya, anak mami ya, yang dikasih apa ya? Yang selalu dikasih gitu. Dikasih manja lah, langsung enak. Itu sebenarnya gak baik sih buat masa depan. Kita kan tahu ya, generasi zaman sekarang kan banyak anak-anak yang manja, yang ingin instan, pengen cepet, pengen ini itu, tapi yang nggak mau berproses ya, pengen cepet. Iya betul. pengen dia dapat pucuknya, tapi dia gak mau manjat gitu. Nah, ya. Kan kita dimana-mana harus proses dulu, harus berjuang dulu. Kalau kita ada proses, ada perjuangan, kita bakalan bangga sama hasil akhirnya. Beda sama yang manja gitu. Kalau kita bandingin langsung dapat hasilnya tuh pasti nggak akan ada rasa apa ya, rasa cintanya itu tau gua. Kayak rasa senengnya gitu Rasa beda ya. senangnya pasti Ya, beda aku banget. ngerasa, oh ini dari perusahaan gua gitu, kayak nggak ada. Dari Iya. salah gua gitu kan. Iya. Ya ini menurut gue sih termasuk apa ya? Ini tergantung mindset orangnya sih. Harus ubah mindset diri kita sendiri gitu. Dan supaya bisa mau memulai dari minus atau bahkan bisa jadi nol gitu lah. Itu kayak pelan-pelan naik. Gitu. Iya, terus balik lagi ke anxiety lah. Kayak anak muda zaman sekarang kebanyakan anxiety gitu, kayak gila apa namanya, kayak dia banyak ketakutan ya. Iya. Gue ini kan tadi udah anak manja dan yang lain-lain. Gue tuh pengen nanya kayak saran kalian nih buat kayak apa ya? Kayak saran kalian buat anak muda yang banyak takutnya gitu, cara gimana ya? Cara ngelawan rasa takut itu gimana gitu? Banyak ketakutan itu yang berlebihan gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Ya. Nah, cara melawannya tuh kayak gimana gitu? Mungkin cara ada, kalian mungkin berdua punya pengalaman atau gimana cara ngelawan itu dan cara latihnya gimana gitu? Ini ketakutannya dalam konteks apa dulu nih? Kayak misalnya, contoh, kayak kadang orang yang ada orang yang takut kayak presentasi ke depan gitu dia terlalu banyak mikir, aku takut salah di sini, aku takut salah di situ gitu. Oh ya, kalau misalkan itu kita bisa belajar dulu di cermin kamar ya. Kita belajar ngomong dulu, intinya. Biar apa? Biar gak belibet. Kalau misalkan belibet kan itu suatu permasalahan yang bikin diri kita takut. Karena dari belibet itu, oh belibet nih, kayaknya nggak cocok buat ngomong lagi dengan yang lain. Kan itu apa ya? Malah bikin diri kita terasingkan. Yang tadinya kita punya potensi, Jadi ketutup ya. nah itu malah jadi Tapi sih ketutup. pikiran kayak gitu kayak terasa bola salju yang Iya. dari gunung salju Betul. makin gede gitu. Ya, jadi kalau misalnya itu ya kita di mana-mana belajar aja dulu, jangan mikirin hal-hal negatif dari orang lain. Kan orang lain juga belum tentu bisa jadi diri kita. Gitu. Semua kan punya porsinya masing-masing, jadi punya ketakutannya masing-masing. Ya sih. Ya ini menurut gua sih apa ya? Ini pede aja dulu. Ya mau walaupun kita salah ngomong atau apa, tapi kayak ya udah. Ini kedepannya akan diperbaiki lagi kan bisa gitu menjadi yang lebih benar gitu. Iya, itu kayak seperti apa yang aku katakan ke aku pas kayak tentang presentasi itu, dia bilang orang itu bakal lupa cepat, Iya, lu benar. kayak kamu Iya. bukan main karakter dari story mereka gitu. Iya, betul. Jadi mereka bakal gampang lupa. Ya benar. Jadi kalau misalkan Cadangan. kita membuat kesalahan di tempat umum ya, contohnya kayak di kafe gitu, kita punya suatu hal yang malu, kayak misalkan Jatuh. iya Ya, jatuh, ya, boleh, atau boleh. enggak kita nabrak kaca cermin itu loh, atau enggak Iya, kayak iya, pintu iya, yang iya, cermin kan betul, biasanya betul. nggak kelihatan ya, banyak Iya. juga di Kayak apa sih, video-video kayak ya. burung. Nah, kalau misalkan kita nabrak itu terus banyak yang ngeliatin kita, kan itu orang nggak kenal kita kan, Iya. walaupun di situ kita malu. Nah, besok hari mereka udah Orang-orang lupa itu akan udah hal lupa. itu, jadi kita nggak usah terlalu memikirkan lah. Ya karena setiap orang juga punya kesibukan masing-masing. Ya kan. betul. Bagus sih saran dari kalian ya. Dan sih. mungkin saya pengen nanya ya. Kadang kan ada beberapa orang tuh yang suka ngejudge seorang ya. Mereka tuh kayak suka ngejudge seorang tanpa tahu orang itu kayak gimana gitu. Iya. Kan setiap orang tuh punya masalah mental masing-masing gitu kan. Kebanyakan orang tuh kadang suka kalau dijudge tuh kayak dia stres, depresi gitu. Mungkin kalian punya pendapat ini? Apa Amer ada pendapat? Kalau menurut gua sendiri sih tentang orang kalau kayak gitu. orang yang ngomong begitu
Itu tuh kayak apa ya? Ini loh, ini peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Gitu nih. Jadi dia isinya tuh kosong tapi dia banyak ngomong gitu. Oh iya, iya. Itu Nah, yang ini contohnya kayak ini membuli kan tuh termasuk yang itu. Mungkin sih. kalian punya pengalaman pernah dibully? Aku sih pernah ya, kayak ini pas lagi ngomong gitu, terus kayak ya dibilang gitulah. Dibilang Ngomongnya kayak apa sih nggak jelas banget. mau Gitu. prejudge ya? Iya. Kayaknya tapi ya udah bodo amat gitu. Yang penting mah pede dulu. tapi di sisi lain Dava membenarkan nggak, maksudnya pengen mengupgrade diri nggak Iya. jadi Dan lebih benar. ya sih ini betul sih. Ini dari kata-kata yang ledekan. Ini kedepannya tuh bakal di apa? Ya itulah nih pelajari lagi supaya biar jadi lebih baik lagi. Kalau Ini misalnya jadi buat kalian Gen Z, pokoknya kalau diledek itu jangan dimasukin ke hati. Denger ya? Belajar buat jadi lebih baik. Denger ya guys? ya, kalau pendapat dari saya ya, orang yang suka ngejudge itu belum dewasa lah ya pikirannya, karena Anak-anak. masih Ya, anak-anak, karena dia gak introspeksi akan dirinya. Kita kan belum tentu yang ngejudge ini lebih benar dari yang dijudge. Iya. Tuh. Jadi apa ya? Sebelum kita ngeledek orang lain, kita harus ngaca dulu nih. Ngaca Kalau kita dulu. diledek, kita sakit hati apa enggak nih? Betul. Nah, iya. Tuh. Ini aku juga pernah dengar ini dari online sosmed gitu. Kayak orang-orang yang ngebully itu kayak biasanya kayak proyeksiin sendiri gitu, kayak mereka melihat sesuatu di orang yang mereka bully gitu. Sesuatu yang mereka benci. Itu kenapa mereka ngebully orang itu. Kalau misalkan kayak gitu, apa ya? Kita nyesuaiin mindset sih, balik lagi ke mindset. Kita kalau misalkan ngeliat orang nggak bermasalah, biasanya kan ada orang yang tiba-tiba ngebully gitu, kayak body shaming, kan itu suatu hal yang buruk lah ya, tidak baik dicontoh lah Sepele ya. gitu. Nah itu kan emang balik lagi ke perspektif Iya. orang-orang. Walaupun kadang beberapa orang bilangnya tuh kayak itu kalau sepele lah, masa digituin doang, ini sih sedih gitu kan, ada banyak orang kayak gitu kan. Ya walaupun kayak gitu tapi ya walaupun kecil berpengaruh besar lah ya. Iya. Setiap orang tuh. Itu kan beda-beda sifat orang juga. Kan pembulian ini nggak bisa dibenarkan lah ya. Iya. Akan selalu ada di ujung dunia manapun, Betul. kecil atau besar akan ada. Mungkin kayak kalian berdua mungkin punya saran ya buat kayak orang-orang kayak gini tuh buat berhenti gitu apa gimana gitu. Kalau menurut saya sih ya mendingan berhenti aja lah ya. Apa ya, urusin masing-masing lah, jangan ngurusin orang lain, urusin diri sendiri kan itu juga masih ribet, apalagi Kadang diri sendiri aja lain belum ya. bener udah Iya. berusaha Iya. ngapain ya. Pokoknya kita bisa belajar dari dua tokoh tadi ya, dari B.J. Habibie sama Muhammad Yamin. Dari dua tokoh itu kan kita banyak dapat pelajaran, banyak dapat ilmu yang kita bisa serap buat di kehidupan sekarang. Betul sih, dari dua tokoh itu banyak yang bisa kita serap lah dari B.J. Habibie tentang kayak inovasi untuk kedepannya kayak gimana, dan juga dari Muhammad Yamin tentang kayak ide-ide cara kita menyampaikan ide, terus juga ketakutan kita tentang kayak kalau misalnya kita nyampein ide ini ntar di ini itu gitu ya. Dari dua tokoh itu kita banyak belajar banyak hal ya guys ya. Jujur apa ya, beliau ini sangat jenis ya, B.J. Habibie ini, karena Dua-duanya saking nggak sih? iya, oh Iya. ya keduanya benar. Tapi Ini jenius waktu banget. B.J. Habibie dia menjabat jadi presiden, karena dia saking bagusnya sampai dilengsarkan dia ya, sampai Iya, turun, betul. cuma menjabat ya nggak lama lah, Iya. bisa 1 tahun nih kayak apa 4 bulan Nggak, bukannya 3 tahun apa 1 tahun gitu? ya, pokoknya itulah ya, Pokoknya nggak lama lah ya, Ya, 7 tahun. satu periode pun belum sampai ya. Belum. Terus nanti fun fact-nya lagi dia sendirian loh jadi dan presiden. Iya. Itu yang paling gokilnya itu nggak pakai wakil. Keren sih itu. Apalagi kalau misalkan disangkut pautkan sama zaman sekarang, biasanya zaman sekarang orang benar ini berusaha buat dihancurkan sama Iya. orang yang salah. Jadi orang jujur bakalan dihilangin nih.
bakalan dimusnahin biar Karena kebanyakan yang nggak suka kan. ya Iya. benar. Emang zaman sekarang udah jahat sih pemerintahan sih. Iya sih. Gue sih zaman sekarang tuh terlalu banyak ngurusin hidup orang lain sih. Betul. Terlalu banyak ngejudge orang lain, terlalu banyak ngomongin orang lain, sama kayak ya itu malah menutup potensi orang lain pintar gitu, orang-orang Betul. jenis kayak dua orang ini gitu, malah ada orang yang punya potensi tapi tertutup gara-gara ya ini Kejahatan orang-orang orang ngejudge gini ya kan. Betul. Contohnya ke B.J. Habibie, dia kan di sharing gara-gara ada orang yang nggak suka kan. Nah sama aja kayak generasi zaman sekarang tuh banyak orang yang kayak gitu kalau pengen ngurusin, sehingga orang-orang yang jadi di sini nih orang-orang pintar dia pengen berpendapat tapi gak bisa gitu. Itu malah dibungkam sama Iya, orang-orang yang malah salah. dibungkam ya. Iya. Oh kita udah sampai mana tadi? Tentang ini kita udah bahas dua tokoh hebat yang luar biasa yang sangat inspiratif yang banyak kayak ngasih apa ya, inovatif buat kita Iya. generasi muda zaman sekarang. Oh iya, nah ya nih kita bisa belajar dari dua tokoh tadi ya. Kalau apa namanya B.J. Habibie ngajarin kita buat berinovasi dan berteknologi kan. Kalau misalkan Muhammad Yamin tuh ngajarin kita buat persatuan lewat budaya dan bahasa, yang dimana kita harus apa ya, satu sama lain itu Saling mengerti. saling mengerti, Iya. saling dukung gitu. Apalagi Pancasila kan satu tujuan apa? Ya ini, Apa? Berbeda-beda Oh ya tapi berbeda-beda satu. tapi Iya. tetap satu ya tujuan. ini Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tuh. Itu kan salah satu apa ya? Cetusan dari ide Muhammad Yamin kan. Iya. Apalagi dia punya peran besar tuh di BPU PKI dalam apa? Ituin Pancasila. Iya, betul. Dari dua ini juga kita bisa belajar. Ini aku sering yang ngeliat orang online itu kayak IPS lebih bagus, IPA lebih bagus, tapi sebenarnya di dunia asli ini kita membutuhi dua-duanya secara Iya. seimbang untuk ini menjalankan dunia atau negara. Jadi biar nggak sebelah gitu lah. Iya. Harusnya kayak Harus sejalan. satu nggak bisa Lebih. bisa lebih atau bisa ada tanpa satu lainnya. Kayak Jadi yin cukup and lah yang gitu intinya. lah. Ya, betul. Nah kan kita tahu sendiri biasanya IPA tuh lebih condong di apa ya, diutamain daripada anak IPS kan. Kayak IPS tuh banyak orang-orang sekarang tuh kayak ngejudge mereka tuh kayak apa ya, kayak buangan atau Iya. yang biasa diisi orang nakal gitu. Enggak, padahal belum tentu semuanya gitu loh. Iya, betul. Karena kan itu balik lagi ke apa ya, ke tujuan masing-masing ya. Iya. Tergantung orangnya kayak gimana. Kan itu IPA IPS itu salah satu jurusan. Ya. Kita harus milih salah satu buat ngedekatin ke mana nih kita bakal jadi apa gitu, sesuai cita-cita orang-orang masing-masing. Ya mungkin kita dari tadi kayaknya nggak paksa ya waktu ya. Udah Iya. kayak ngobrol dua tokoh yang sangat hebat ya kan. Iya, betul. Kita harus terbawa alur banget ini. Iya, kita terlalu sendiri kayak. Tapi mohon maaf nih ya kalau misalkan kita Kepanjangan ngobrolnya banget. kepanjangan, out Iya, of the topic, ya karena kan kita bisa sangkut pautin sama generasi sekarang sama zaman dulu kan. Bener-bener. Itu masih ada hubungannya lah. Ada. semuanya. Karena dua generasi muda ini tuh kayak bener-bener kayak ngasih inspiratif yang banyak. Jadi makanya kita banyak ngobrolin hal-hal yang bikin OOT gitu ya guys ya. Ditambah lagi kan kita zaman sekarang butuh teknologi banget nih. Iya. Kita kayak dari apa, butuh energi tambahan kayak teknologi panel surya, itu kan salah satu teknologi Iya. bisa menyerap matahari jadi energi, kan sangat bagus gitu. Nah itu salah satu inspiratif dari mungkin tokoh kita yaitu B.J. Habibie, dan yang mungkin kalau Muhammad Yamin paling kayak SIT yang lain-lain gitu lah ya. Iya, ini public speaking lah. Ya public speaking lah. Kita tahu kan Muhammad Yamin ini kalau buat di zaman sekarang sangat bagus ya, sangat berinovasi lah ya. Nonton sih, Nah, kita lebih kayak apa ya, pahamin buat motivasi lah. ya, memahami cara dia Ini mah apa apa teh? Ilmu insting. Enggak. Inspirasi. Iya, itu menginspirasi. Ini buat jadi kayak sosok kayak Muhammad Yamin itu. Gitu. ya, intinya kita simpulin dua tokoh ini sangat berguna buat di zaman sekarang, sangat bermanfaat Iya. sama
apa ya, inspirasi. Ini keterkaitan lah sama Gen Z sekarang ini. Pokoknya ide-ide mereka berdua ini sangat bagus lah ya, Ya, sangat berguna. oke, Udah gitu aja. ya. Kayaknya kita dari tadi udah ngobrol panjang banget ya. Iya. udah terlalu panjang deh. Sampai sakit perut nih kayaknya. Mungkin kayaknya udah sampai sini aja. Ya. Ya, oke. Kayaknya teman-teman kita udah mual dengan pembicaraan Iya, kita. Karena kita udah out the topic juga ya. Banyak obrolan-obrolan yang di luar Luar topik. tema. Di luar tema. Ya, Sekian aja dari kita. Terima kasih buat kalian yang masih penonton podcast kita. Gua Arul, Gua Gea. Saya Fazal. ini saya Almer. kita pamit undur diri. Nah, Dadah. terima kasih buat Terima kasih, Gea guys. dan Terima kasih Arul ya. sudah ajak kita ke sini, sudah ngundang. Ya, terima kasih banyak. Ya. Ya, ini semoga next Kita diundang semua lagi kita, ya. Kita kasih salam dulu gak sih? Ya, untuk semuanya. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi nanti.